Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, telah lama menjadi salah satu eksportir bahan mentah terbesar di dunia. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kekayaan ini ada cerita tentang kehilangan kesempatan besar? Bahan mentah kita dijual murah, hanya untuk dibeli kembali dengan harga tinggi dalam bentuk produk jadi. Namun, Presiden Jokowi punya rencana besar, sebuah strategi yang ia sebut sebagai hilirisasi. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan menjadi titik balik ekonomi Indonesia? Mari kita lihat lebih dekat. Selama bertahun-tahun, Indonesia terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Kita kaya, tapi tidak bisa menikmati hasil sepenuhnya. Biji nikel, bauksit, dan batu bara diekspor begitu saja, sementara industri kita sendiri kesulitan berkembang. Di tahun 2020 saja, Indonesia mengekspor biji nikel mentah senilai miliaran dolar. Tapi tahukah kamu, negara lain mengolah nikel itu menjadi baterai kendaraan listrik dan menjualnya kembali ke kita dengan harga berkali-kali lipat. Itu seperti menjual bahan roti, tapi membeli kembali kue jadinya dengan harga premium. Inilah alasan mengapa Jokowi mengambil langkah berani, hilirisasi singkatnya. Ini adalah kebijakan untuk memastikan bahwa bahan mentah diproses di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan kebijakan ini dimulai dengan nikel. Jokowi melarang ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020. Banyak pihak skeptis, Indonesia akan rugi kata mereka. Tapi Jokowi tetap melangkah dan hasilnya mulai terlihat. Dampaknya, Indonesia kini menjadi salah satu pemain kunci dalam industri baterai kendaraan listrik dunia. Investor asing seperti dari Korea Selatan dan China mulai membangun pabrik besar di sini. Ini berarti lebih banyak pekerjaan untuk rakyat Indonesia, lebih banyak devisa untuk negara. Dan yang paling penting, posisi strategis dalam rantai pasok global. Bahkan ekspor produk nikel yang sudah diolah kini mencapai miliaran dolar, melampaui keuntungan saat kita hanya menjual bahan mentah. Tapi apakah ini cukup untuk menyebut hilirisasi sebagai game changer? Saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai, karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai? Namun, perjalanan ini tidak mudah. Larangan ekspor nikel mentah membuat beberapa negara menggugat Indonesia di WTO. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat. Belum lagi tantangan dari dalam negeri. Apakah pemerintah bisa memastikan bahwa industri hilirisasi ini tidak hanya menguntungkan investor asing, tapi juga rakyat Indonesia? Hilirisasi Jokowi mungkin belum sempurna, tapi potensinya sangat besar. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan keluar dari kutukan sumber daya alam, tapi juga menjadi pemain global di industri bernilai tinggi. Namun, seperti permainan catur, setiap langkah harus dipikirkan matang. Apakah hilirisasi akan membawa Indonesia ke era kejayaan baru, atau ini hanya mimpi besar yang sulit diwujudkan? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita melanjutkan langkah ini ke depan. Hilirisasi bukan sekedar kebijakan ekonomi, ini adalah strategi untuk masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mengambil peluang ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya tentang masa depan ekonomi Indonesia.